Bab 1902. Temukan orang mati. Deretan batu nisan itu berdebu, dan beberapa bahkan tidak bisa lagi dibaca kata-katanya. Grey Z mengulurkan tangan dan menyeka debu, dan hanya duduk di sisi batu nisan untuk melihatnya, hati-hati membaca kata pengantar di setiap batu nisan. Laraida merasa kulit kepalanya mati rasa. Apa yang orang ini lakukan? Meskipun dia tidak takut dengan ini, semua batu nisan di sekitar sini sangat suram dan horor. Dia selalu merasa bahwa seseorang sedang menatapnya dari belakang. Grey Z malah duduk di sana, membaca kisah perbuatan hidup orang lain. Orang-orang mati ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Grey Z. Apa yang kamu cari? Katakan padaku, aku akan membantumu menemukannya bersama. Temukan seseorang, kata Grey Z. Temukan orang mati, tanya Laraida. Apakah ada orang yang hidup di sini? Laraida memandang Grey Z seperti monster. Jika dia tidak tahu Grey Z adalah orang normal, dia tidak akan tahu harus berkata apa. Datang ke kuburan untuk menemukan seseorang. Apakah ada seseorang yang dicari Grey Z di sini? Grey Z tidak berbicara lagi. Dia melihat satu batu nisan ke satu batu nisan lain, hampir memahami dengan jelas perbuatan hidup semua orang di seluruh kuburan ini. Ini seperti menonton sebuah cerita. Laraida tidak bertanya sama sekali, duduk di samping, diam-diam menyaksikan Grey Z melakukan sesuatu. Seiring waktu berlalu, Grey Z masih melihat batu nisan, mengangguk dan menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Dia melihat seluruh kuburan di mana-mana. Pada akhirnya, Grey Z berjalan kembali ke salah satu batu nisan dan mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan ringan. Aku menemukannya. Menemukannya. Laraida segera bangkit dan melihatnya. Patriark keluarga Zoro sebelumnya. Untuk apa kamu mencarinya? Jika menghitung waktu, Patriark keluarga Zoro di bawah batu nisan itu bahkan mungkin sudah tidak memiliki tulang. Grey Z mencarinya di tempat tertutup. Apa arti dari batu nisannya? Makamnya digali, kata Grey Z. Iyakah? Laraida tiba-tiba mengerutkan kening, berjalan ke kuburan dan melihat-lihat. Lingkungannya tertutup rapat, tetapi dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa itu telah pindah. Patriark keluarga Zoro, apakah ada yang berani menggali kuburnya? Dan bukankah masih ada penjaga makam di sini? Laraida tanpa sadar menoleh dan melirik ke arah penjaga makam, pemabuk yang mungkin tidak berguna itu. Grey Z, apa yang ingin kamu katakan? Laraida tidak sabar. Jangan paksa aku menggunakan otakku, ini sangat melelahkan. Halaman buku tinju keluarga Zoro diambil dari makam ini. Grey Z berkata ringan. Laraida terkejut. Grey Z bahkan tahu ini. Bagaimana kamu tahu? Kamu bahkan tidak melihat lembaran tinju itu, bagaimana kamu tahu? Ada tertulis di atasnya. Grey Z menunjuk ke batu nisan. Laraida segera berjongkok dan melihatnya dengan serius. Tidak ada buku tertulis yang jelas di atasnya, tetapi itu mengungkapkan pencapaian besar generasi patriark ini, termasuk perolehan lembaran misterius dari timur. Dengan lembaran ini, kekuatan keluarga Zoro berhasil dibawa ke level selanjutnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa patriark tua itu membawa buku tinju ke dalam kuburnya, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa itu digali lagi. Laraida tidak bisa tidak bertanya-tanya. Grey Z akan tahu hal semacam ini, itu terlalu kuat. Dia sepertinya tidak pernah melihat Grey Z pergi untuk memeriksa informasi ini. Dia khawatir, ini disimpulkan oleh Grey Z sendiri. Karena Fang Yin telah mengambil buku tinju ini, apa gunanya bagimu untuk melihat ini lagi? Laraida bertanya. Masih ada halaman buku tinju yang lain. Grey Z menoleh dan melihat sekeliling. Mungkin juga ada di kuburan ini. Laraida tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa setelah mendengar ini. Apakah kamu bercanda? Halaman terakhir buku tinju ada di sini.
Kemampuan inferensi macam apa yang dimiliki Greyset, dan bagaimana dia mendapatkan hasilnya? Laraida ingin bertanya, tapi dia tahu itu akan sia-sia. Jika Greyset menjelaskan, dia pasti bahkan lebih bingung. Dia hanya berkata, "Di mana?" Greyset menggelengkan kepalanya. Masih belum pasti sekarang. Dia memandang Laraida. "Kamu tidak bisa menggali seluruh kuburan di pemakaman ini, kan?" Bab 1903. Tamu asing di Rose City. Ketika Laraida ingin membuka mulutnya, dia menelan lagi. Jika itu dia sangat ingin melakukannya. Selama dia bisa mendapatkan buku tinju dan menyelesaikan masalah terakhir, tidak masalah dengan cara apa. Tapi, setelah Greyset selesai berbicara, dia menyelipkan jakunnya dan sedikit terbatuk. Wajar jika itu tidak bisa. Makam leluhur adalah yang penting dan sakral. Merusak kuburannya, Laraida bukan orang seperti itu. Dia melihat sekeliling, ada batu nisan di mana-mana. Jika memang ada halaman buku tinju yang terkubur di sini, setidaknya bisa menentukan ruang lingkupnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Laraida memandang Greyset. "Ayo ikuti arus," kata Greyset lembut. Sepanjang jalan, kemunculan buku-buku tinju sepertinya ada hubungannya dengan takdirnya. Gurunya membimbing dirinya sepanjang jalan, bahkan menunggu selama 20 tahun, sampai dia tumbuh dewasa, cukup untuk bersaing dengan 8 keluarga besar, bahkan. Greyset tahu betul bahwa gurunya tidak akan membuat keputusan yang tidak berguna, apalagi mengorbankan dirinya sendiri untuk hal yang tidak berharga. Dia pasti telah menemukan sesuatu, dia perlu melakukannya sendiri, dan dia perlu tumbuh ke tingkat tertentu sebelum menemukannya. Setidaknya untuk saat ini, Greyset merasa sudah siap. "Ayo pergi." Greyset tidak melihat lagi dan berbalik untuk pergi. Laraida segera mengikuti dan meninggalkan kuburan. Melihat kedua orang itu pergi, penjaga itu perlahan membuka matanya, melihat ke belakang Greyset, matanya penuh dengan kerumitan. Darah seperti ini benar-benar ada. Penjaga itu menghela nafas dan menutup matanya lagi. Ini akan kacau, dan akan ada badai lagi. Pada saat yang sama, daerah selatan pesisir. Rose City hari ini bukanlah kota kecil seperti di masa lalu. Pesatnya perkembangan investasi dan konstruksi telah memungkinkan daerah selatan pesisir untuk mencapai kekuatan ekonomi yang cepat dalam waktu singkat, bahkan melampaui ibu kota provinsi, menyebabkan banyak orang kembali dari ibu kota provinsi ke daerah selatan pesisir. Itu wajar. Aku bilang aku penduduk asli daerah selatan pesisir. Teman-teman sekelas itu jadi iri padaku. Legenda provinsi, Alia Irawan sekarang ingin mengubah gelarnya. Legenda daerah selatan pesisir seharusnya terdengar lebih baik dan lebih mudah digunakan. Namun, di daerah selatan pesisir ini, hanya ada satu legenda, dan itu adalah Greyset. Dia tidak berani bersaing dengan Greyset. Duduk di dalam mobil, Alia Irawan berbalik untuk melihat pemandangan di luar jendela dan pulang. Jika dia tidak pulang untuk liburan, dia akan lapar dan kurus. Kantin di sekolah benar-benar membosankan makanannya. Meskipun selama dia melakukan panggilan telepon, bos di provinsi dan kota, bos lingkaran bawah tanah, dan bahkan para pemimpin lingkaran atas tanah akan bersaing untuk mengundangnya makan malam. Bagaimanapun, dia adalah legenda di ibu kota provinsi. Tapi dia tidak akan menyalahgunakan identitasnya, dan dia tidak boleh mempermalukan Greyset. Ertak. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan mengerem dengan keras. Alia Irawan tidak bereaksi sekaligus, dan kepalanya terbanting ke kenop pintu, dan dia menjerit kesakitan. Ah! Dia memegangi kepalanya, air mata jatuh karena rasa sakit. "Bagaimana caramu menyetir?" umpatnya. "Kak Alia, ada bajingan yang mengemudi tanpa perhitungan dan hampir menabraknya."
Pengemudi itu juga sangat marah, menyaksikan MPV hitam melaju kencang, gila dan sombong. Pergi dan matilah. Dia melambat lagi dan lagi, menatap Alia Irawan dari kaca spion. Apakah kamu baik-baik saja? Alia Irawan menggosok dahinya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Keselamatan dulu. Kamu mengemudi perlahan. Sekarang terlalu banyak orang keluar dan mengemudi tanpa berpikir. Dia menangis, tetapi dia masih harus memegang bingkai legendaris dari ibu kota provinsinya, dan menyaksikan lampu mobil hitam menghilang dari kejauhan. Alia Irawan benar-benar ingin mengejar mereka dan memberi mereka pelajaran yang berat. Di MPV hitam di depan, ada 5 atau 6 orang duduk, semuanya mengenakan jas hitam, dengan wajah barat, sangat acuh tak acuh. Menurut informasi, Lucia saat ini bekerja pada pengembangan chip dasar di lembaga penelitian Syam. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk membawa dia kembali ke keluarga. Tempat ini di daerah selatan pesisir adalah sedikit khusus. Jangan lengah. Jika Anda menangkapnya, segera pergi. Orang-orang harus bekerja sama dengan rapi, apakah Anda mengerti?